Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anin Susut Pangestu dari BCKA 2018 akan memaparkan sedikit pemahaman materi tentang konsep dan keterampilan dasar mengajar. Konsep mengajar sendiri pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Jadi di sini dimanapun itu, ketika ada kondisi yang mendukung untuk proses belajar mengajar, disitulah arti dari konsep mengajar yang sebenarnya. Kemudian ada tindakan profesional dan mengajar sebagai seni. Tindakan profesional di sini bermaksud ya kita sebagai guru berperilaku profesional sebagai guru sebagaimana mestinya. Kita kan jadi murid juga sebagaimana mestinya sebagai murid. Jadi ketika mengajar ya kita fokuskan untuk mengajar. Ketika di luar kelas atau di luar pekerjaan sebagai guru ya kita seperti orang biasa saja. Kemudian mengajar sebagai seni. Di sini bermaksud sebagai seni yaitu bagaimana cara kita untuk mengolah pembelajaran atau pembelajaran mengajar agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Seni di sini difokuskan kepada bagaimana cara kita atau sikap kita untuk mengolah sebuah ketangkasan dalam pembelajaran. Keberhasilan selanjutnya, keberhasilan mengajar. Keberhasilan mengajar yaitu kemampuan guru. Yang pertama, kemampuan guru. Kemampuan guru di sini dimaksud bagaimana guru tersebut dapat menguasai pembelajaran, pemahaman materi, dan cara mendidik muridnya sebagaimana mestinya. Kemudian keaktifan siswa. Keaktifan siswa mendukung keberhasilan mengajar. Karena dengan terbentuknya keaktifan siswa, sistem pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Juga otomatis apabila siswa tersebut aktif, tentunya banyak yang memahami tentang materi apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya motivasi. Motivasi sendiri saling berkaitan antara guru dan siswa. Guru memotivasi siswa agar semangat belajar. Siswa sendiri menunjukkan bahwa semangatnya untuk belajar itu tinggi. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan yang damai dan tidak ada gangguan tentunya akan membantu keberhasilan dalam mengajar. Sarana dan prasarana. Tentunya ini sangat mendukung sekali karena apabila surplusnya sendiri kurang, tentunya pembelajaran akan berjalan lambat. Dengan kita terpenuhinya sarana dan prasarana, segala sesuatu yang diinginkan bisa tercapai. Contohnya misal ada pembelajaran olahraga. Di situ juga membutuhkan banyak sekali surplus seperti bola, lapangan, dan lain sebagainya. Itu sangat menunjang dalam keberhasilan dalam mengajar. Selanjutnya adalah definisi keterampilan mengajar. Menurut Cagney, kegiatan pembelajaran yang spesifik dan prosedur yang dapat digunakan guru di kelas. Yang menurut saya pribadi, definisi keterampilan mengajar di sini bagaimana guru tersebut dapat mengolah pembelajaran agar pembelajaran tersebut menjadi terampil dan seru untuk dilaksanakan. Karakteristik keterampilan mengajar dapat diidentifikasi, dapat diamati, dan dapat dilatih serta dapat diukur. Dapat diidentifikasi di sini maksudnya dapat dipahami. Maksudnya materi tersebut apa, tujuannya apa, dan murid tersebut dapat memahami tersebut. Selanjutnya dapat diamati. Dapat diamati ini baik dari guru ataupun siswa. Materi itu seperti apa, tidak membingungkan siswa maupun guru dalam penugasan atau pemahaman materi. Selanjutnya adalah dapat dilatih. Dapat dilatih ini mungkin menurut saya bisa dengan sesi tanya jawab, pemberian soal, UTS, pretest, TOWAS, dan banyak lagi. Kemudian dapat diukur. Mungkin dapat diukur ini adalah tentunya untuk penilaian. Jadi nilai dari ujian itu berapa, terus keberhasilan siswa itu misalkan dari
keaktifannya, terus nilai UTS atau UAS itu diukur dalam bentuk nilai. Kemudian membuka dan menutup pembelajaran. Di sini guru harus dituntut dan wajib memang harus dapat membuka dan menutup pembelajaran. Bisa diawali dengan salam, doa, kemudian pembahasan materi yang sebelumnya, terus pembelajaran isinya seperti apa, penutupnya dikasih tugas atau senang-senang seperti kuis, itu bisa jadi dalam keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian adalah menjelaskan. Kemampuan menjelaskan seorang guru atau dosen harus dapat dikuasai. Karena dengan kita menjelaskan sebuah materi atau sebuah praktek, diharapkan agar siswa atau yang kita ajar memahami apa yang kita jelaskan dengan cara apapun itu. Kemudian bertanya ini bisa dari gurunya, juga bisa dari muridnya. Tentunya bertanya sesuai logika dan sesuai materi, dan itu pun harus dapat dikuasai oleh guru ataupun siswa. Mengadakan variasi ini seperti kuis, pretest, UTS, tanya jawab, tugas kelompok, praktek lapangan, seperti itu. Memberi penguatan di sini bisa kita ambil dari contoh pendapat ahli siapa, pendapat ahli dari ini, kemudian data-data yang valid, incredible, begitu. Mengelola kelas di sini, selanjutnya mengelola kelas itu maksudnya bagaimana kita mengelola kelas agar kelas tersebut jadi kondusif, siswa menjadi aktif, dan materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian mengajar kelompok, kita memang bisa membedakan antara pembelajaran yang bersifat kelompok dan individu. Tentunya kalau mengajar kelompok, risiko yang kita hadapi akan semakin besar, entah itu dari siswa yang ramai, atau dari lingkungan, atau dari luar kelas, itu memang menjadi tantangan. Tentunya kita harus bisa dan dapat mengajar kelompok ini dengan baik dan benar. Kemudian memimpin diskusi, kita bisa mengawali dengan pembukaan, terus pencetus masalah atau pemberian pendapat. Itu baik guru atau siswa harus bisa memahami itu. Tadi jenis-jenis keterampilan mengajar. Selanjutnya adalah komponen membuka pelajaran. Pertama yaitu menarik perhatian siswa. Yang dimaksud di sini adalah menarik perhatian siswa, yaitu kita bisa dengan mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah kita ajarkan. Dengan begitu daya ingat dari siswa tersebut akan kita serap dan dituntut siswa tersebut bisa mengingat materi yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah membangkitkan motivasi siswa. Membangkitkan motivasi siswa ini bisa dengan kita memberi cerita atau contoh figur yang bisa kita berikan kepada siswa tersebut yang baik-baik. Tentunya dengan begitu diharapkan siswa dapat memotivasi dirinya sendiri. Kemudian memberi acuan. Acuan di sini kita ambilkan contoh dari misal histori tokoh atau pahlawan atau beberapa orang yang sukses dalam kegiatan apa itu, pembelajaran atau apa, bisa gitu. Kalau nggak gitu memberi acuan menurut pendapat ahli atau dari sumber-sumber yang fakta, itu bisa menjadi acuan. Kemudian adalah menunjukkan kaitan. Jadi kaitannya antara ahli ini bisa dikaitkan dengan logika. Terus misalkan kamu mengalami pengalaman ini, terus kejadiannya seperti ini. Lah menurut pendapat ini, ternyata itu bisa disimpulkan bahwa pengalaman yang kamu alami itu mendefinisikan sebuah teori. Nah, itu bisa menjadi berkaitan. Selanjutnya adalah komponen keterampilan menutup pelajaran. Pertama yaitu meninjau kembali.
ya kita mengulas kembali atau menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dalam pembelajaran hari ini. Misalkan pertemuan hari ini 1 jam. Di awal tadi kita membahas apa, di pertengahan kita membahas apa, di terakhir kita membahas apa. Dengan begitu kita dapat mengulas kembali apa yang kita pelajari dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Mengevaluasi di sini ketika ada jalannya diskusi atau pembelajaran, apa saja yang kurang, apa saja yang salah, itu dievaluasi. Jadi sama saja memberikan penguatan kembali kepada salah satu atau beberapa pendapat, atau dari diskusi tersebut ada yang melenceng, kita mengevaluasi tersebut agar menjadi terarah. Kemudian adalah memberi dorongan psikologis sosial. Kita sebagai guru tentunya harus memberikan semangat atau dorongan kepada siswa agar psikis dari siswa tersebut bisa terbangun dengan baik. Kemudian adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu pengajian awal yang sudah dipelajari, yang belum dipelajari, dan kemampuan siswa, dampak emosional. Kemudian persiapan yaitu menyiapkan materi, menyiapkan sumber belajar. Kemudian perencanaan itu menetapkan tujuan, mengidentifikasi materi, presentasi menyajikan materi, kemudian penutup atau mengevaluasi. Keterampilan bertanya, yaitu kualitas pertanyaan. Sebenarnya kualitas pertanyaan tersebut kuat atau bagaimana? Kalau hanya murid yang iseng-iseng saja, kita berikan penguatan yang sebenarnya, atau kita memberikan contoh bagaimana cara bertanya yang baik atau kualitas pertanyaan yang baik agar pertanyaan tersebut bisa berbobot berat. Kemudian adalah teknik bertanya dasar. Teknik bertanya dasar yaitu bisa kita ambil contoh seperti mengacungkan tangan terlebih dahulu, mengenalkan nama pribadi, kemudian menjelaskan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang baik dan berkualitas. Kemudian yaitu teknik bertanya lanjut. Bertanya lanjut ini ketika kita bertanya, terus ada yang menjawab, kita memberikan lanjutan tentang tersebut. Seperti ini, menyanggah lah. Kemudian respon jawaban tersendiri juga harus berkaitan dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan. Kalau tidak berkaitan, yang penting gak usah menjawab. Seperti itu. Kemudian keterampilan mengadakan variasi suara. Tentunya suara kita harus lantang, kita harus tegas. Cuman harus mengkondisikan seperti apa suasana tersebut, kita berada dalam keadaan di mana, di lapangan atau di indoor. Itu suara kita harus kita tentukan. Mimik dan gerak memang menunjang dalam proses keterampilan mengadakan variasi. Ketika kita menjelaskan dalam mode serius, kita juga harus serius. Jika dalam mode bercanda atau lelucon, kita harus menunjukkan mimik dan gerakan yang bisa menyupport dalam keterampilan mengadakan variasi. Terus kesenyapan atau jeda. Tentunya dalam kita mengajar harusnya kita memberi jeda atau kesenyapan beberapa saat. Jadi jalannya diskusi agar tidak selalu ramai, agar bisa tenang dan bisa kondusif. Terus kontak pandang. Jadi kita harus menatap mata antar mata. Jangan, ya bisa kita contohkan, kita ngomong dengan seseorang, yang dipandang harus mata. Kalau yang memandang lain, bisa jadi itu nggak sopan. Kemudian posisi kita menentukan dalam keterampilan mengadakan variasi. Tentunya apabila murid berada atau salah satu murid sedang presentasi atau memberikan materi di depan kelas, tentunya kita harus memposisikan diri kita sendiri. Gimana kita harus menghormati orang yang sedang presentasi. Kemudian memfokuskan perhatian siswa. Di situ kita dituntut dapat bagaimana caranya agar siswa tersebut fokus kepada kita, dengan kita memberi materi yang dapat dipahami, mengajak agar siswa tersebut aktif. Terus ketika ada yang tidur atau kurang fokus, kita ingatkan lagi, begitu. Kemudian media di sini kita bisa menggunakan HP, laptop, atau
proyektor. Jadi banyak media tersendiri. Itu untuk indoor. Kalau outdoor ya kita menyesuaikan dengan apa itu olahraganya. Misal sepak bola ya kita menyediakan media lapangan, bola, dan masih banyak. Kemudian keterampilan memberi penguatan, jenis penguatan verbal, ujian, dukungan, pengakuan, dorongan, berupa kata-kata bagus, hebat, benar, berupa kalimat jawaban, kamu benar, pengerjaan yang bagus sekali, itu contohnya. Kemudian untuk penguatan nonverbal, penguatan berupa mimik dan gerak badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda. Jadi penguatan verbal di sini kita bisa bentuk dengan omongan ya. Kita memberikan penguatan, oh ya itu bagus. Kita memberikan pujian. Dengan begitu diharapkan siswa tersebut bisa menerima jawabannya. Untuk nonverbal kita bisa berupa gerak atau mendatangi, misal contohnya itu, terus mengadakan kegiatan yang fun, yang asik, yang seru. Jadi itu lebih ke geraknya atau gerak langsung kalau nonverbal. Kalau verbal itu melalui omongan. Kemudian penciptaan dan pemeliharaan kelas, memusatkan perhatian siswa, menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian. Jadi ketika ada yang presentasi kita harus perhatian, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, memberi teguran secara bijaksana, dan memberi penguatan ketika diperlakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami. Tentunya apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.